Baik pemirsa, BEM UI menggelar aksi simbolik di depan gedung Balai Sidang Kampus UI Depok, Jawa Barat, tentunya saat kedatangan dari Menko. Nah, tapi kami juga akan bawa Anda sebelum nanti kita akan melihat kabar-kabar lainnya, bahwa tadi sempat kami tayangkan apa yang terjadi pada saat demonstrasi berlangsung hari Senin 11 April kemarin. Kami memang melihat banyak sekali tindakan anarkis yang dilakukan. Pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa itu adalah ulah penyusup. Betulkah demikian? Bagaimana informasi terbarunya? Dan juga kalau kita tahu, sudah sempat saya singgung juga di awal, salah satu kabar yang santer dari aksi demonstrasi ini adalah penganiayaan yang dilakukan terhadap salah satu akademisi, kemudian juga pegiat media sosial Ade Armando. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya ahli komunikasi politik yaitu Bang Effendi Ghazali. Bang EG kalau kita punya panggilan akrabnya terhadap sosok yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang, sehat ya Bang? Alhamdulillah. Baik, dan juga selain bersama Bang Effendi Ghazali di studio, sudah bisa bergabung dengan kita juga via daring, yaitu adalah Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Malam Mbak Putri, kalau saya tahu Bang Effendi di sana, saya ke studio juga tuh bela Iya. Saya juga tahu saat terakhir. Salam, Bang Deddy juga. Baik, dan juga kita akan mendapatkan keterangan dari Brigjen Pol Ahmad Ramadan selaku Karopenmas Divhumas Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahmad Ramadan. Kami sepertinya masih mencoba untuk bisa menghubungi Karopenmas, tapi mungkin kita ingin sekali mendengar yang pertama, Bang Egy sudah berkontak dengan Bang Ade Armando. Saya mencoba mengontak Ibu atau Mbak Nina Armando, kemudian beberapa teman-teman di UI, Hendriani dan lain-lain, dan mereka mengatakan memang saat ini didampingi keluarga, dan setelah saya baca memang di ruang HCU ya, jadi memang hanya keluarga terdekat yang boleh mendampingi. Kondisinya sejauh ini seperti apa, Bang Saya Egy? belum bisa tahu, tapi dari teman-teman saya, Hendriani dan lain-lain menyatakan dalam keadaan sadar, dan ya mudah-mudahan semua yang terbaik. Jadi kita memang khusus ingin mendoakan ya Bang Ade Armando, tapi ada juga Ibda Imam misalnya ya. Betul. Dan seluruh yang katakanlah terluka dalam demo 11 April itu ya. Sebetulnya lebih penting daripada itu, kita mendoakan, ini sebetulnya kan wajah peradaban bangsa kita. Ya. Itu yang apalagi dikaitkan kita akan presidensi G20 gitu ya. Hal-hal seperti ini menyebar di dunia. Tapi kata kuncinya adalah dari komunikasi politik itu, dan saya rasa Bang Deddy nanti setuju, kekerasan itu bukan sahabat demokrasi. Itu kata kunci yang selalu diajarkan di dalam kelas-kelas komunikasi politik. Kekerasan itu bukan sahabat demokrasi. Baik. Jadi bahkan sampai kalaupun ada people power di dunia, yang terbaik itu adalah yang peaceful, yang penuh dengan kedamaian. Gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri Bang Ege, kalau kita lihat realitanya di Indonesia dalam berbagai macam aksi demonstrasi, ini kerap terjadi tindakan anarkis. Ada kemudian tindakan-tindakan penganiayaan di dalamnya, kerusuhan-kericuhan, demonstrasi kerusuhan susah untuk dipisahkan. Ya, barangkali yang perlu kita renungkan juga atau kita dalami betul, yang pertama itu tentu adanya tingkat kerisauan, tingkat kekecewaan yang mungkin ingin disalurkan melalui unjuk rasa. Nah, ada teori Granovetter yang mengatakan masing-masing kita ini punya indeks riot yang berbeda. Jadi artinya kalau kita ini ada dalam sebuah unjuk rasa begitu, kalau orang indeks riotnya 0, berarti dia nggak butuh siapa-siapa yang melakukan semacam kegiatan yang itu ya, semacam aksi yang relatif brutal gitu. Dia sendiri yang memulainya. Tapi kalau orang yang ada indeks riotnya 1, dia butuh 1 orang yang melakukan, baru dia terlibat gitu. Nah, dalam hal ini maka selalu bisa itu muncul karena 2 teori tadi. Yang pertama adalah memang orang ini sudah bawaannya dengan segala tekanan-tekanan yang ada di belakang kepalanya, lingkungannya, mungkin apa-apa yang dia dengar selama ini dan yang dia baca, atau ada orang yang di lapangan bisa terpengaruh untuk itu gitu. Nah, ini dua-duanya kan kita hadapi secara nyata di tanah air kita yang saya sebut sebagai wajah peradaban bangsa kita itu ketika berunjuk rasa gitu. Baik, upaya mempengaruhi, upaya memprovokasi Bang Deddy. Ini salah satunya disebut oleh pihak kepolisian adalah adanya penyusup-penyusup yang masuk ke dalam demonstrasi itu tidak mewakili elemen apapun, tapi bahkan datang ke sana dan menyerukan hal-hal yang sangat provokatif, Bang Deddy.
Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kinerja dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ya, sehingga di banyak tempat demonstrasi yang masif ini tidak berubah menjadi kekacauan sosial yang besar, menjadi konflik yang meluas gitu ya, meskipun banyak anggota Polri yang menjadi korban. Dan ada juga mahasiswa yang jadi korban oleh kekonyolannya sendiri ya, membakar diri lah, masuk ke dalam parit karena melompat dari pagar. Nah, tapi saya ingin katakan begini, benar apa yang dikatakan oleh Bang Effendi. Bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang munafik. Bangsa yang sebenarnya dari budaya demokrasinya itu menyumbang amok dalam perbendaharaan vokabulari dunia. Jadi satu-satunya kata yang kita sumbangkan kepada peradaban dunia adalah kata amok. Jadi inilah fakta yang ada pada kita saat ini. Perlu kita ketahui bahwa sejak awal kita sudah memprediksi bahwa demo mahasiswa itu akan penuh dengan penunggang-penunggang gelap. Jadi yang pertama tentu kita tahu bahwa kelompok pertama yang berdemo adalah kelompok mahasiswa. Kelompok mahasiswa ini terbagi dua. Mahasiswa yang memang karena kepedulian kepekaan sosialnya, ada juga mahasiswa yang ingin panjat sosial, yang sudah bergaul dengan aktivis-aktivis tua dan punya agenda-agenda politik. Lalu yang kedua adalah para barisan sakit hati yang sejak 2014 memang selalu berusaha merongrong situasi sosial politik, mengkapitalisasinya menjadi sebuah gerakan-gerakan kekacauan. Kelompok ini mungkin berpikir bahwa di tengah persoalan global dalam hal komoditas, naiknya harga-harga, ini bisa dimanfaatkan seperti momentum menjatuhkan Soeharto. Ini aktor intelektualnya adalah barisan sakit hati. Dan yang ketiga adalah kelompok-kelompok memang pemuja kekerasan. Mereka-mereka yang sudah terlibat dalam berbagai konflik, ya, konflik agama, konflik sosial, ya, organisasi-organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah. Yang aktornya itu saja. Nah, persoalannya adalah ketika terjadi pertemuan tiga kelompok ini di lapangan, tidak ada pemisahan massa, ya, tidak ada pemisahan massa, barikade massa, karena sebenarnya aparat keamanan harusnya berkepentingan menjaga demonstrasi damai dari mahasiswa itu dan memisahnya dari para penumpang-penumpang gelap ini. Ini yang saya kira kemarin di tengah keberhasilan Polri, tetapi juga agak sulit dilakukan karena memang kelompok-kelompok ini sudah menyaru sedemikian rupa. Dan gerakan mahasiswa kali ini mungkin karena sudah lama sekali tidak melakukan senam politik ya dalam bentuk demonstrasi karena pandemi, sehingga ketika turun ke lapangan gagap semua itu. Jadi ini aktor-aktor baru sebenarnya yang memang sudah lama badannya pegal-pegal karena kebanyakan main game gitu ya. Tiba-tiba turun ke lapangan ya terjadilah kekacauan begitu. Baik. Dan mereka seolah-olah tidak peduli bahwa di sekitar mereka ada kelompok-kelompok penunggang. Karena terbukti yang berteriak soal kekerasan terhadap Ade Armando itu hanya BEM UI yang karena dosennya ada di situ, yang lain tidak bersuara. Itu kelompok-kelompok LSM yang setiap hari juga menghujat pemerintah soal HAM, soal keadilan, juga mulutnya tertutup rapat semua. Aktor-aktor yang berada di belakang gerakan-gerakan ini gitu loh. Jadi kita harus menyadari dan mengakui bahwa ada masalah dengan bangsa ini ketika ada konsentrasi massa yang besar. Peluang untuk itu didistorsi menjadi kekacauan sosial oleh aktor-aktor politik barisan sakit hati. Itu sangat mungkin termasuk mereka yang punya ideologi yang berbeda. Itu yang terjadi. Karena kasus Ade Armando itu adalah karena kekritisannya terhadap kelompok tertentu yang mengusung ideologi di luar NKRI dan Pancasila. Itulah yang terjadi. Bang Deddy sudah menyebut BEM UI, nanti mungkin bisa dikomentari oleh Bang Ege, tapi betul Bang, ini masih ada barisan sakit hati, ada pemuja kekerasan, tapi nanti Bang Ege, kita akan bahas tentunya setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.